الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسرار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأبو نعيم والديلمي. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dan Imam Ad-Dailami. Kata Rasulullah, Inna Allah harramal jannah ala kulli mura'in. Sungguh Allah mengharamkan surga bagi setiap orang yang riya, yang mengerjakan, yang beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga itu untuk dimasuki oleh orang-orang yang riya. Riya itu ya beramal tidak akan bohong. Dari hati satu ini kira-kira kulon jenengan, saya akan jenengan itu bisa tidak melakukan surga. Kalau tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira bisa membuat surga. Dipanggil gitu. Tidak usah melihat orang lain, diri kita sendiri aja. Aku ini ikhlas sudah. Tandanya tidak ikhlas ini siapa kalau tidak terima terhadap kenikmatan orang lain. Contoh, tahu-tahu pengajian subuh di Al-Wahab, tahu-tahu saya diganti oleh Pak Iwan. Terus ganti aja Pak Ustadz Sanusi. Terus saya loro hati. Itu bukti ini kalau saya tidak ikhlas. Bukti jelas ya. Nah sekarang untuk apa saya sakit hati kalau memang saya paham bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggap saja saya mati, selesai kan begitu loh. Bisa aku mati berarti saya nggak bisa ceramah, nggak bisa ngisi di Allah, itu kan selesai. Tapi itu masih cari alasan. Kenapa? Kata Pak Iwan, disembunyikan sih tanya sama orang lain. Ada masalahnya saya itu ketoro, itu gak ikhlas. Padahal saya sudah ikhlas banget, tapi itu. Sekalipun ngomong saya sudah ikhlas, tapi kok ngorek-ngorek terus saya sekali ikhlas. Ya Allah, monggo. Iso tidak kira-kira kita itu masuk surga kalau terus begitu aja. Ngasih saya ikhlas. Senyum aja lu saya ikhlas. Yang disenyumi itu orang-orang sih cocok, dia gak cocok, gak pernah disenyumi. Padahal sama-sama muslim.
Lo senyum aja gak ikhlas loh, apalagi pekerjaan besar itu. Ya Allah, ya makanya nanti di bab apa namanya, bab masalah sombong ada cerita bahwa Umar bin Abdul Aziz itu selalu membaca tilkat darul akhir, surga itu naj'aluha, kata Allah, saya ciptakan bukan untuk orang-orang yang bermaksud sombong. Tilkat darul akhir naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Surga itu tidak diciptakan bukan untuk orang yang bermaksud tinggi hati, maksudnya bukan untuk orang yang sombong. Lu itu dibaca terus oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Cambuk untuk hatinya bahwa itu adalah saya kalau sombong, bukan presiden, presidennya seluruh dunia, PBB-nya. Kalau saya sombong, saya berarti tidak berhak masuk surga, tidak bisa masuk surga. Untuk dibaca terus. Lo hadis ini ya kita ini jangan lupa gitu. Bahwa sesungguhnya Allah itu mengharamkan orang yang ria untuk masuk surga, mengharamkan surga untuk dimasuki oleh orang-orang yang ria. Kita lihat sendiri ya. Saya ini kapan ikhlasnya saya? Senyum aja udah ikhlas. Apalagi ngasih uang orang lain, jumlahnya besar, Masya Allah. Bapak, jadi dia coba bangga, sombong, masih jadi wong ngabi. Kenapa? Karena yang tahu isi hati kita itu Allah. Itu pun bisa dari sepanjang berjaya dan dari ya untuk saat ini. Ya bukan berarti tidak ada, ya ada orang ikhlas, ya ada orang ikhlas, sudah ada untuk diri kita sendiri. Sudah mau ngelek nombong kalau menjelek-jelekan orang, koyo kita nggak punya salah. Gitu. Padahal dari bab kayaknya yang masuk kabeh ya kan. Itu babi ria yang masuk, babi sombong yang masuk, maksudnya seperti itu yang masuk. Bapak lagi, pokoknya di setiap bab sing elek kita masuk. Ya Allah, bersihkan itu Pak Allah. Itu, ingat, Inna Allah haramal jannah ala kulli mu'min. Padahal kita belum pernah ikhlas. Paling yang ikhlasnya kecil-kecil. Makanya selalu banyak disebutkan di samping hadis-hadis perang kan berantem masuk surga, haji masuk surga. Itu hadis-hadis yang dikerjakan cara apa namanya dijelaskan oleh Rasulullah. Itu juga banyak hadis yang orang itu hanya mengerjakan ini, dia sudah bersenang-senang di surga. Ya karena di dalam hatinya itu ikhlas. Ada pelacur, habis itu nolong anjingnya, kehausan. Itu sudah diampuni oleh Allah dan dimasukkan surga. Pelacur coba. Nah, coba menurut siapa yang punya istri pelacur, yang mau punya istri pelacur? Tidak mau. Sak jelek-jeleknya bajingan, tapi kalau istrinya pelacur dibeli lah. Saya harus bayi bajingan, preman istilahnya. Tapi kok istri saya pagi dibawa A, sore dibawa B, besok dibawa C. Kira-kira istri saya benar saya sembelih. Padahal saya bajingan. Tidak ada yang mau. Kenapa tidak mau? Saking jeleknya pelacur.
yang ditolong anjing. Loh, anjing itu di Bontang kan terhormat hanya di kakaan saja tadi. Di Bontang Kuala kan tidak terhormat anjing. Bisa jelas. Dan batunya itu hanya ngasih minum. Ya minum air. Belum tentu bening. Lah kita sekarang yang dikasih teh, oh ya lebih mahal teh. Nah itu sudah dikasih masa, diampuni orang, dimasukkan surga. Kenapa? Karena dia hanya melihat saya hanya kepingin membantu ini makhluknya Allah. Lu Allah ngerti bang, nggak usah diceritakan. Aku tadi habis minum anjing kasihan. Siapa tahu aku diampuni, nggak usah ngomong begitu. Aku sudah ngerti, diampuni. Gitu. Kata Rasulullah, ada orang itu kolakot roa itu rojulan ya tanah amu bil jannah. Tulisannya Al itu bahasa Arab. Sungguh saya ini melihat laki-laki seseorang yang masuk yang tanah amus bergelimangan nikmat di surga. Kenapa? Hanya motong kayu itu yang menghalangi orang lewat. Ikhlas. Lo kan pekerjaan kecil sih itu. Misalnya sering saya ceritakan ada kipas, ada lampu yang belum dimatikan di masjid misalnya, supaya tak habis-habisin uangnya masjid, tak matikan. Ikhlas. Tahu yang hitung, pacaran harus dihitung. Ini habis berapa masjid pakai? Udah, tak usah ngamuk berbagian sana. Kita pemandangannya lampu mati betul. Keluar dari masjid nggak dimatikan. Fungsi yang dekat saklar ini nggak usah ngomong begitu. Jadi kita matikan bis melaku jalan ke sana, matikan nggak dapat pahala. Ya mau ke dipikir lah. Kan begitu kan? Dipikir begitu. Masa ngaji pengajian. Saya kemarin tuh ngaji kita. Komi untuk ya sekilogram di situ pas-pasnya ilmu. Masya Allah, saya baca hadis kurang lebih artinya begitu. Hadisnya Rasulullah mencari ilmu sesaat itu ya sampai subuh begini, sesaat habis maghrib sesaat itu kan namanya sesaat itu kan. Ya tidak bisa ditentukan, pokoknya namanya saat, sesaat. Nggak mesti harus 1 jam juga, bisa lebih, bisa kurang. Pokoknya sesaat. Siapa yang belajar atau mencari ilmu, membahas ilmu, bisa saja sesaat. Itu seimbang lebih baik begini. Seimbang lebih baik daripada 7.000 tahun berpuasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada mutakoh balatai yang diterima. Jadi satu sama dengan orang yang puasa selama 7.000 tahun, bukan 70 tahun. 7.000 tahun yang puasanya itu diterima. Setiap hari 7.000 tahun. Dan sama dengan orang yang ibadah malam selama 7.000 tahun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu telah boleh mencari ilmu. Kan besar sekali banget. Zaman pikir. Ya Allah, ya biarkan. Lo itu sih ngaji loh, Pak. Apalagi yang kiainya begini. Nah itu lagi. Cuma keikhlasan kan paling yang lebih ikhlas yang mendengarkan daripada yang si ngomong begini. Nah itu lagi. Padahal kalau dipikir, ya Allah, apa sih yang saya dapat? Habis itu amplop pujian dari orang.
Terus setelah dipuji, diapain? Ya enggak juga kan? Sama setelah puji saya ya kira-kira, Pak lumayan ngajinya. Terus habis itu dapat apa? Apa sama sudah, apa sama kasih uang? Nggak pernah. Lagi kan? Nggak pernah sama kasih uang saya. Misalnya sing seneng-seneng aja kasih kalau uang. Itu kan ternyata nggak dapat apa-apa. Waktu untuk tidak riak, perang hati sih, di surga, neraka, surga, neraka, ya Allah. Jadi memang harus diulang-ulangi ayat apa namanya hadis begini harus ditulis setiap halaman. Jadi jangan, artinya apa? Jangan meremehkan ibadah yang ringan, karena mungkin itu ikhlas. Mungkin itu yang ikhlas, dan Allah sama sekali tidak mau menerima yang tidak ikhlas. Lu untuk apa kata Allah saya terima ibadah yang bukan untuk saya, untuk dipuji orang, untuk nyari amplop, untuk nyari jabatan, untuk macam-macam lah. Pokoknya tidak murni karena Allah. Logikanya masuk akal Allah kalau tidak mau menerima. Terus kita itu mana teman atau hati, jangan harap pada Allah. Ya Allah, atau kita berdoa saja mudah-mudahan hati sini tauhid. Ya Allah, ampun, Ad-Dailami. Dan hadis diceritakan oleh Imam Ad-Dailami kata Rasulullah, Rihul jannah yujadu min masirati khamsinati amal. Baunya surga itu tercium dari jarak tempuh 500 tahun perjalanan. Itu di zaman kalau perjalanan 500 tahun itu sampai di mana? 500 tahun. Kita berjalan 500 tahun. Itu kira-kira sampai di mana? Pokoknya jauh lah. Loh itu baunya surga, itu sudah bisa tercium. Orang bakar ikan ini kita lewat ada asap, enak. Misalnya orang bakar itu sudah tercium jauh. Loh surga itu perjalanan 500 tahun, itu sudah bisa tercium. Dan cuma walaya jiduha man tolaba dunia bi amalil akhirah. Yang surga itu yang tercium begitu itu dari jarak 500 tahun itu tidak akan dicium, tidak akan tercium oleh orang-orang yang mencari duit, tapi modelnya amalnya model akhirat. Ceramah, khutbah, modelnya kan model akhirat ya. Cuma yang dicari amplop. Kira-kira sama jajal tadi kasih amplop, khotibah balik apa enggak ya? Itu undangan apa? Pokoknya modelnya akhirat ya. Modelnya kayak bahasa ustaz, khutbah, khotib, imam, muadzin, amir, ketua majelis taklim. Modelnya kan seolah-olah itu kayak akhirat. Padahal yang dicari itu tolak dunia, mencari harta. Ya Allah. Lo 500 tahun itu nggak bisa mencium, berarti jauh sekali dari surga. Ayo Pak. Yang penting daripada jadi ketua takmir masjid atau jadi ketua majelis taklim, yang penting jadi RT Pak, karuan oleh duit, dapat motor. Nah gitu. Karuan dan urusinya. Kalau ikhlas masih dapat pahala. Nah itu makanya Pak Sanusi keliru kemarin itu melepas RT itu keliru dan tidak dapat motor. Nah, salah perhitungan ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi wahis
seperti apa Pak? Ayo uangnya bener, saya bukan makan sekedar baca jadi kepingin saya praktekkan, jadi beda hidup saya dengan hidupnya Pak Ustadz Ali Mustafa, beda jelas. Pak Ali Mustafa itu usahanya Masya Allah, cukup bangunan dibuahi terus saiki wis kok bernarik ngurusi sapi. Jadi ustaz ya ustaz, imami ya imami bila Pak Ali Mustafa, tapi duit saya cari ya kerja. Jadi kok gak jaga undangan loh, kalau saya kan pas persis tak kerja belas kerja ya Allah bukan yes. Cuma tidak mau menerima keadaan yang begini, ya lebih celaka lagi saya. Ya Allah, saya kok sebetulnya tak kepingin jadi ustaz ya Allah, supaya saya bisa belajar lebih ikhlas. Tapi kok sih dikenek no enak bagaimana? Terus saya sudah cerita bolak-balik Mas, jualan buku, jualan beras itu saya datangkan tertekan orang dari Sulawesi. Kelamaan nggak terjual, tidak tikus semua jualan madu. Nama jualan madu punya istri, aku BJW. Akhirnya gua sampai jual beli mobil itu sudah jual beli telur asin. Sampai telur asin bisa ada yang merasa jahe, ada yang merasa sop. Wah itu bisa saya bikin begitu itu dulu. Cuma yang rasa keju tidak bisa saya. Nah itu berjalan. Warung itu mulai saya titipi sampai saya kukut ada sama sekali apa ya. Wong ya si urip saya. Nah itu sampai akhirnya bangkrut. Jadi saya berpikir ya Allah, maksud saya nggak boleh kerja. Terus apa saya harus apa terus harus pengajian sih diundang orang diundang ya. Bisa sih saya nggak kerja. Gitu. Atau memang ya pekerjaan saya ya ini memang gitu lagi. Sehingga oleh Pak RT itu ditulis yang nulis RT itu. Berarti saya bikin KTP, oh gitu sih. Kemudian ya biasa yang nulis, ditulis jadi pekerjaan ustaz. Enggak ngerti begitu jajak tuh pekerjaan ustaz aja kau gitu. Berarti ya potong amplop bolong gitu, 2,5%. Ya Allah, cuma kalau saya pikir, ya sudah itu kekurangan. Mungkin otak saya itu beda, pikiran saya itu berbeda dengan Pak Ali Mustafa. Kalau Pak Ali Mustafa kerja, tapi setiap subuh ngaji di sana yuk belajarnya itu tutup, apa tutup itu istilahnya? Belajarnya itu masih mutolaannya itu masih bisa. Mungkin waktunya cuma 10 menit, beliau kalau belajar sudah paham dan bisa memahamkan. Paling sopo yes 30 menit. Loh ternyata saya nggak bisa begitu. Nggak bisa. Jadi saya itu kalau mau ngaji begini, paling tidak saya lihat itu 3 kali. Pulang dari sini subuh, itu masih sebelum, ya kadang-kadang masuk rumah dulu, kadang-kadang belum masuk rumah. Memang meja belajar saya di luar. Saya sudah melihat jadwal nanti sore saya di mana? Oh masjid ini. Saya mau tolak dulu. Kalau ada yang paham, alhamdulillah. Kalau ada yang tak paham, sampai saya pikir, mungkin sambil nguruk rumah di saya ada yang lebih pasir jelek saya masukkan. Sambil mikir, oh kok lebih. Nanti dohor itu sih lihat lagi. Habis sholat zuhur itu rutin juga, pokoknya kalau tamu, pokoknya apa, dari masjid, saya lihat ya, pokoknya beda. Andai kan sudah paham, saya masih buka kitab yang lain. Saya bagaimana maksud sebenarnya, syarahnya istilahnya. Lalu nanti habis asar, itu mau berangkat, itu kita lihat lagi. Nah, itu. Jadi saya punya pikiran, ya Allah, saya ditakdirkan tidak kerja oleh Allah. Andai kan saya diberi pekerjaan, terus kok aja ngaji subuh, atau ngaji maghrib, mutolaah saya belajar saya tidak sampai. Karena otak
saya tidak secerdas ustaz-ustaz yang lain. Jadi saya nikmati aja, ya Allah, saya syukur sudah dapat kerja. Nah, itu tepat-tepat dewi dengan belum berarti habis pulang Isya persiapan untuk yang subuh ya saat ini. Nah itu wajan melek itu sampai jam berapa? Cuma kalau ini baru ini saya mungkin melihat 2 kali aja. Kenapa? Ya karena repot nah betul ulama tadi malam aku di rumah jam 1:30 mau pergantian pilihan ketua itu. Nah jadi menyita waktu banget itu. Jadi semua belajarnya pas sudah akhir satu seperti sarapan ya Allah telah selesai. Jadi saya mikir seandainya saya boleh milih sama-sama mencari duit, saya pilih kan saja. Banyak guru-guru saya di pelosok, usaha, abahnya usaha, saudara-saudaranya usaha. Itu kalau ada santri sowan ke sana, yang ditanyakan itu bukan kerja itu, kerja apa itu? Nggak kerja ya. Ngajar coba. Misalnya adik saya, sepupu saya, ya samping rumah saya punya pondok di usaha itu sampai ngajar, sampai diambil penantu dunia. Begitu soal di sana, ditanya pertanyaannya kerja apa? Udah kerja ya. Kamu ngajar coba? Mungkin. Kalau ada tamumu terus ngasih amplop, kamu pernah dikasih tidak sama bapakmu, sama bapak? Kalau ada tamu bawa gula, bawa mie, pernah nggak kamu dikasih oleh ibu? Pikir-pikir, ya kan nggak pernah. Kerja, terus tadi kiai di bawah kerja. Saking khawatirnya ngajar dicampuri tidak ikhlas. Ya Allah, dari pulau nekat pulau ini. Dulu kerja saja di sini. Yang saya ikuti satu, saya lepas dari pelosok, tak mengikuti. Saya mengikuti yang kiai di Besok itu, kiai di Subatan. Sowan ke sana kalau di Besok itu mesti ditanya, kamu ngajar apa? Nah, itu. Ya beda-beda. Pertanyaannya kiai satunya kamu kerja apa? Saking khawatirnya santrinya itu ngajar tidak ikhlas. Ya semuanya ada benarnya Pak. Nah satunya dia juga tapi dan keluarganya sama kamu ngajar apa? Mau ngajar itu ngajar sekalipun hanya abah bahasa ikro ngajar besar pahalanya ngajar. Nah, jadi saya pikir dua-dua. Itu bagus kau saya bilang Pak, santri butuh gagar. Nah itu masuk akal Pak. Ketemu di Botan, bahasa saya suki-suki. Gitu. Pak Ustadz Fatoni punya rumah bagus, punya mobil, wah di depannya pesantren. Pak Ustadz Yusuf punya rumah, punya mobil. Pak Ustadz Bukhari punya rumah, punya mobil. Pak Ustadz Tabi'in, wah setumpuan rumah ini ada di Jawa, ada mobilnya di sini, ada di Jawa, ada. Jadi orang melihat itu, oh ternyata santri tidak miskin. Saat itu, loh itu begini, sudah lebih 100 atau sampai 200 orang Botan yang anaknya dipondokkan. Sebelum Ustaz Sugi nggak ada Pak anaknya dipondokkan. Orang khawatir kiri kayak Ustaz. Jadi gandar baru kayak Sugi Ustaz orang tua mikir sama aja. Nah itu di sekolahkan ya begitu, udah di sekolahkan dipondokkan ya begitu sama aja. Jadi ada betulnya juga kan. Gus Kausar santri gagah dosa. Oh, maksudnya dosa. Kenapa? Ya karena orang itu takut
takut khawatir untuk memondokkan anaknya. Nah, itu gitu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ternyata ancamannya begitu deh. Surga itu dari jarak 500, bukan kilo ini Pak, 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan itu sudah tercium, tapi tidak bisa dicium oleh orang-orang yang mencari duit tapi gaya yang itu laku. Oh ada nih, buaya ya sudah ustaz begini, istilah seperti ya, proper. Mohon maaf, buaya ya yang Al-Quran, tapi penggawean ini mati, penggawean juga kan. Kalau memang itu, mohon maaf, tidak semuanya, tidak semuanya, mohon maaf. Kadang-kadang kan begitu enak-enak, misalnya imam di sini sudah enak. Ada tawaran, dikasih berapa ya Allah Ustaz? Sekian per bulan di masjid saya, sampai kalau mau saya kasih sekian, beda warna. Itu kan dodolan yang bisa mikir, kok jual itu gitu? Paham ya? Ya sama saja, ya sama modelnya kayak awal Quran, habis tapi sih didelai. Cukup itu kan begitu. Makanya diceritakan ya, bapaknya Gus Bah, ya Nur Salim itu. Kalau diundang khataman, itu bawa uang sendiri yang banyak. Sak konco-konco ini diundang orang berapa? Orang 5 untuk khataman. Dia tidak mau bagaimana namanya, diundang khataman. Tapi ya, teman-temannya harus pasti sudah sarapan belum makan di luar. Nah, itu. Jadi supaya tidak berharap oleh tuan rumah itu dikasih uang, bawa uang sendiri. Nah untuk apa saya kasih repot baca Quran 1 juz batik harus seperti yang lagi 30 juz setengah hari sampai asam. Nah, itu terus ternyata dikasih amplop isi ganjaran pahala lepas. Ya Allah, begitu itu saya ngomong begitu kadang-kadang ketemu ustaz sing miskin ya dibantah. Iya bapak Gus Bah sugih bawa duit dewe jadi angel loh ya. Lah miskin kiri utang akeh duit siapa yang mau dibawa? Astagfirullahaladzim, iya begitu. Jadi intinya mudah-mudahan juga mendapat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja harapannya. Punah dihitung, kita hitung sendiri. Mulai dari kita nikah, mohon maaf, mohon maaf sampai itu nikah kita itu dulu nafsu apa sampai bis ngincer bener pada sahabat kita. Lu dari situ kan pernikahan kita sudah tidak ibadah nilainya. Padahal sekarang terus kadung punya anak 5 baru saja. Astagfirullahaladzim, saya dulu itu sahabat teman bujuku. Nah itu ternyata dia tidak dapat pahala kalau niatannya tidak ibadah. Nah itu puisi supaya tidak ada perempuan lain kan begitu ya. Makanya timbul syahwat birahi mau macam-macam. Gitu. Begitu sekarang ngerti menyesalnya apa? Masya Allah ternyata lebih banyak yang cantik daripada istri saya. Ya bodoh sesalahan itu ibadah. Sekarang kita mohon maaf kumpul dengan istri itu melampiaskan syahwat nopo ibadah kaya ya ibadah yang efeknya kepada larisnya penjualan makanan itu. Rasulullah itu kekuatan jimatnya Rasulullah itu 700 laki-laki kekuatan jimatnya. Coba bayangkan. Jadi andaikan istrinya Rasulullah itu 700 dikumpuli sehari kuat Rasulullah satu. Itu kekuatannya Rasulullah.
sepatah tahun Rasulullah sama cerita kuat. Itu wis tua ya, perjuangan hidup itu. Lah iya, kalau ada perjuangan hidup. Nah itu manfaatnya madu sih. Rasulullah itu, saya baca di tafsir Sawi. Astagfirullah, berarti Nabi Daud sekali istrinya 100, Nabi Sulaiman istrinya 1000. Kalah dengan Rasulullah. Karena belum pernah terjadi mungkin Nabi Sulaiman itu sehari istrinya itu 100 kali kumpul sehari. Jadi 10 hari lunas balik panen. Itu belum ada. Rasulullah diceritakan 700 kekuatan laki-laki dalam urusan jima kumpul dengan istri. Ya Allah. Cuma begitu itu Rasulullah. Nggak pernah loh urusannya loh jima, kumpul bujuan. Nah itu loh. Lu Aisyah wis kadung daplak Rasulullah melepas baju. Habis itu dipakai lagi Rasulullah keluar. Ya Allah. Sampai loro hati Aisyah. Waduh, jangan ke istri yang lain. Kurang apa saya? Daripada aja yang paling cantik. Ditinggal oleh Rasulullah. Lalu siapa kan bodoh. Nah gitu. Enggak begitu kepingin dijabung nih. Kalau bebek itu sampai 3, wah cetai kayak terong. Ya Allah, Rasulullah tidak ada begitu, tidak begitu. Itu buktinya Rasulullah memang wasit dari urusan zakat. Itu. Dikasih segitu, kekuatannya orang 700. Kalau saya rapi waktu itu ngantus tas tanah itu ngantus ya Allah ya Rabbi. Nah itu Rasulullah. Nah makanya mau sekali lagi jangan remehkan ibadah yang kecil. Panjenengan masuk masjid, ya memang kita sholat qobliyah, kita sholat tahiyatul masjid, itu sesuatu yang besar. Cuma pertanyaannya kita sholat itu apa? Namanya kita ikhlas sebesar. Lo repot loh Pak. Orang kalau meneliti diri sendiri loh. Kenapa saya sholatnya? Oh ternyata di belakang saya ada. Kenapa saya sholatnya saya lama itu? Oh karena dengan repot. Nah itu ikhlas. Jangan meremehkan niat iktikaf. Lo gudeg dia begini. Ya Allah saya jadi iktikaf ya. Sudah yang itu dapat pahala. Orang iktikaf apanya yang enggak ikhlas coba. Apanya yang enggak ikhlas kalau kita iktikaf? Kan modelnya posisi yang enggak ikhlas. Jadi itu kari lugu cuma niat begitu aja. Daripada ngajinya. Saya punya harapan cuma satu itu Pak. Usah keliling subuh, bosku ketika jam 10 saya tidak pernah maghrib kalau yang maghrib saya tidak pernah di masjid sendiri. Kalau subuh masih saya kasih pulang. Masuk masjid itu ya masjid di dewi orang. Nah itu biar mereka itu minta mau tak kasih ngaji santai takai ngaji mau kasih duit atau tidak takai ngaji masuk masjid dewi ya. Malaikat kan mesti bilang betul raimu ya. Model dakwah mana-mana cuma masjidnya sampai mendatangkan orang lain ya malu aku seri. Ya Allah ya Rabbi ya kan. Oh, is begitu itu jadi saya. Is pokoknya kasih kai. Ya Gus itu. Ya kan. Gus itu dari Rembang diundang ke Sumatera. Pulang gak disangoni. Dulatik di kono tak telepon, itu nomor rekeningku. Loh iya Gus. Ya Mustafa Bisri itu. Begitu tahun lagi, diundang lagi, datang lagi. Didatangi. Tak bisa beliau naik pesawat, tidak bisa bawa mobil itu. Yang kedua, nggak disangoni juga. Masa, ya tak ngomong, biasa. Tahun ketiga, ini setahun sekali, diundang lagi, datang lagi. Masya Allah. Sumatera loh Pak, bukan sini loh Tuhan, bukan.
balik sudah dapat insentif ngomong Semarang bensin ini wah saya udah ke Polres ini tulis jalur padahal sekali liter udah habis aja nih dari Polres ke sini setengah liter udah habis mobil jalur ya bisa mudah udah ini sini RP jadi saya kalau Gus ya Allah Gus mesti jelas banget Nang Sumatera loh kakak disangkut itu sampai 3 kali ya 3 tahun itu yang akhirnya terus tahun ketiga itu dikei waktu dari awal sampai akhir nah itu ternyata dicoba saja iya kalau ngerti mau dikasih begitu nggak dikasih tenanan lah sesmi jenuh supir barang rugi wakil lah jadi harapan saya cuma maksud saya ikhtikaf di Al-Wahab tidak diterima saya ikhlas Tabrani wallahu a'lam bishawab ini kalau ada yang mau dibahas kalau bisa saya jawab tidak salah solusi sapi di luar topik setelah hari kiamat itu saya baca di kitab itu saat itu apakah masih termasuk langit dunia apa akhirat masa kubur iya dengar-dengar kalau baca di kitab itu kayak masa itu masih di batas langit dunia ya perasaan saya begitu tolong dijelaskan ya nggak bisa dijelaskan masa itu belum jawab penjelasan itu soal yang tadi dimaksud dapat tak ceritakan ya. Jadi itu penjelasannya cuma yang saya pernah jelaskan itu apa saya baca itu jadi dunia ini batasnya sampai kita hidup itu di dunia ini itu sampai mati begitu mati pindah ke alam barzah di alam barzah kuburan itu bukan akhirat bukan tapi bukan dunia begini ini bukan loh ada Pak Sanusi hafal di belakang rumahnya alam barzah itu gimana burine omah nah habis kematian habis alam barzah jadi alam barzah itu batas antara dunia dan akhirat itu alam barzah alam kubur itu nah kalau melihat definisi itu ya kiamat itu ke akhirat sudah jadi kumpul di maksar sebelah sini misalnya ini rokok ini ada ini lewat di Sidratul Mustaqim ini neraka yang ada di sini surga ibaratnya begitu cuma wajib coba wakas bisa suatu nih lewat di atas Sidratul loh itu sudah lewat neraka itu sudah itu untuk menuju surga nah itu kan berarti ya wis akhirat cuma belum masuk surga atau belum masuk neraka mata lagi artinya ada perbedaan pendapat ya mungkin bisa begitu ya definisinya nggak begitu atau ada orang yang mengatakan balik yaumil akhir itu hari kiamat berarti kiamat itu masih hari kan hari dunia kenapa kok disebut yaumil akhir karena itu adalah penutupan hari-hari terakhir kiamat tapi yang mana apa kiamat pas waktu hancur apa yang tiupan kedua kan hidup lagi apa yang itu kita lagi ngomong isi soal balik jelas pas kiamat itu ngobrol nah itu ngobrol kena saya kira nggak jelas jembatan itu ya kotor rugi seperti jembatan ganti sapi ya nah itu artinya ngobrol-ngobrol itu ya repot bukan
Nah, kira-kira itu sah-sah saja, berbeda itu sah-sah saja. Kira-kira ya. Sekalipun misalnya ada penjelasan sama-sama ada penjelasan dari Rasulullah, ya monggo. Cuma akhir ulama yang alim banget itu tidak mungkin omongnya Rasulullah itu apa jenis itu tabrakan mungkin gitu. Nah, itu ulama sudah ngetop banget. Jadi gimana maksudnya yang ini itu tidak menafikan yang ini. Bisa jadi itu tidak, itu berarti ulama itu tukur itu sudah tukang apa namanya, tukang nasihat dalam bahasa. Boleh saja berbeda. Ini sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini seluruhnya diberikan panjang umur, sehat walafiat, punya rezeki yang halal, yang mudah, yang barokah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita sehat, cerdas, soleh, solehah, dihidayahi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dijauhkan dari maksiat, diselamatkan dari bencana, dijauhkan dari iblis, diselamatkan dari neraka. Dan kebetulan sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang kurang rezeki, mudah-mudahan ditambahi oleh Allah. Yang punya masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang bagus. Hajat kita yang baik, mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Semuanya menjadi orang yang ikhlas, yang sabar, yang syukur, yang ridho kepada takdirnya Allah, diridhoi oleh Allah, dan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya,